Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Jemaat GKJ Season City. Welcome to GKJ Season City. Selamat mempersiapkan diri dan keluarga untuk kebaktian hari ini. Tuhan memberkati kita dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup. Kiranya di dalam ibadah hari ini, kita diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Sedikit lagi kita akan memasuki Minggu Paskah. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan tentang kasih dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu semua bukan karena kelakuan kita yang baik atau karena kelayakan kita, tetapi semata-mata karena kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Maka itu mari pagi ini kita mengakui dosa-dosa kita dan kita menaikkan doa kepadanya. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih banyak untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan terima kasih karena telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu yang tidak dapat kami balas. Namun biarlah hidup yang memuliakan nama Tuhan, itu yang terus kami usahakan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang telah menyelamatkan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tidak terasa kita beribadah kembali secara online. Pada pagi ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Kita percaya, kita punya Allah yang besar. Dari segala pergumulan kita, dari segala masalah kita, dan juga dari sakit penyakit kita. Dan Dia berjanji, Dia akan menolong kita, karena Dia Allah yang setia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
kita sama-sama naikkan pujian ini. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami ingin meninggikan nama Kau Tuhan, sebab Engkau layak kami tinggikan. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja
kita berdoa. Bapa yang kami kenal di nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi ini kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, mampukanlah setiap kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pagi ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 3 ayat 18 hingga 25. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena tidak percayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yakni hal ini perhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita tinggikan nama Dia. Kita naikkan pujian, Tuhan memberikan kegirangan. Haleluya. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang
Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya sangat bersyukur sekali pagi ini dapat melayani Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Saudara berada, seluruh jemaat GKJ. Dan saya yakin sekali pagi ini kita bersama-sama mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mewakili Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, menyampaikan salam yang hangat dari para dosen dan juga seluruh komunitas di STT Amanat Agung kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sangat bersyukur sekali untuk kerjasama yang sangat baik terjalin antara Sinode GKJ dan juga STT Amanat Agung selama ini. Dan saya berharap kerjasama yang baik ini akan terus terjalin untuk waktu ini dan juga di masa yang akan datang. Puji Tuhan, saudara, saya merasa terhormat sekali untuk dapat membawakan firman Tuhan bagi jemaat di seluruh GKJ dimanapun saudara berada. Tema firman Tuhan hari ini adalah percayalah pada janji Allah, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 25. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa kami rasakan dari hari ke hari. Betapa Tuhan sangat mengasihi kami dan menyertai kami hingga kami tiba pada hari ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, sungguh amat berat melalui hari-hari di masa pandemi ini. Tapi melihat bagaimana Tuhan yang terus mengasihi kami. Tuhan yang berjanji untuk setia memegang tangan kami. Biarlah iman kami terpaut kepada janji yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami dapat terus menambah iman kami, rasa percaya kami kepada Tuhan. Untuk apapun yang kami hadapi, kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Kiranya firman Tuhan hari ini yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu dapat sungguh tertabur di tanah hati jemaat Tuhan yang terbaik. Sehingga firman ini dapat bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat. Dan firman ini sungguh menjadi kekuatan bagi langkah kehidupan kami pada hari-hari yang akan kami lewati. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasannya, agar firman Tuhan ini dapat tersampaikan dengan baik, dimengerti secara sederhana oleh setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian ini bagi saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan berkomitmen sungguh-sungguh untuk melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, saya yakin sekali banyak di antara kita punya pengalaman di mana kita sudah merasa lelah untuk berharap. Dan bahkan cenderung ingin berhenti untuk berharap karena merasa tidak ada kemungkinan dari apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Misalnya saja cerita ini pasti banyak terjadi di antara kita selama ini. Misalnya saja pada saat salah satu anggota keluarga kita tergolek dalam kondisi sakit, lemah, tidak berdaya karena sakit yang sudah sangat terminal. Dokter pun sudah angkat tangan misalnya. Dan bahkan sudah berupaya untuk terus berdoa, tetapi nampaknya orang yang kita kasih ini tidak kunjung sembuh juga. Dan bahkan kalau melihat dari sisi dana yang kita miliki ini, dana untuk perobatannya itu semakin terus membengkak dan rasanya sudah tidak tahu lagi mengambil sumber dari mana. Kita sungguh-sungguh bingung, putus asa dan tidak tahu lagi mau melakukan apa. Pada akhirnya dalam situasi ini untuk berharap pun rasanya sudah tidak memiliki energi, saudara-saudara. Kecuali ya sudah pasrah saja di dalam ketidakberdayaan, dan biasanya dalam kondisi seperti ini iman kita menjadi lemah karena merasa Tuhan tidak bekerja seperti yang kita harapkan. Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Bukankah itu yang selalu dikeluhkan oleh banyak orang Kristen di dalam pergumulan kehidupannya sehari-hari? Saudara, sama halnya ketika kita bisa melihat beragam respons orang Kristen di masa pandemi COVID-19 ini, bukan? Tidak ada orang yang tidak berharap pandemi ini segera berlalu, saudara. Tanyalah kepada seluruh orang di seluruh dunia dengan isu yang sama, yaitu COVID-19. Semua orang berharap ketika 1, 2, 3 bulan pertama kita menantikan bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan kemudian kita akan kembali kepada kehidupan kita yang secara normal sebelum pandemi ini datang. Tapi 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu, setengah tahun berlalu, dan bahkan sudah 1 tahun sekarang berlalu, tidak juga berlalu pandemi ini, tidak juga habis pandemi ini. Akhirnya sikap yang muncul adalah ya udahlah, jalani saja, kita pasrah. Lalu kemudian kita berpikir ya kalau misalnya satu saat kita terpapar ya diobati, kalau misalnya tidak bisa lagi diobati ya apa daya lah ya, kita pasti mati begitu. Saudara, toh kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja yang dikatakan orang-orang hari ini. Bahkan orang Kristen pun cenderung mengatakan hal-hal yang sama. Saudara, kalimat-kalimat semacam ini sesungguhnya menunjukkan sikap dan sifat yang sangat pesimistik. Hilang harapan dan seperti tidak percaya. Karena iman sudah cenderung menjadi goyah dan sulit untuk bisa menerima bahwa di dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi, banyak hal terjadi di luar kendali kita. Saudara, pada akhirnya iman kita tidak lagi menjadi kuat, kita tidak lagi terpaut kepada Tuhan dan seterusnya. Dan kita menjalani hidup seperti apa yang kita mau saja. Saudara, sikap semacam ini sesungguhnya sangat kontras sekali jika dibandingkan dengan apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus tentang iman Abraham yang dia ceritakan bagaimana iman ini begitu luar biasa membangun kehidupan dari Abraham. Saudara, kalau membaca kisah Abraham di dalam Kejadian mulai pasal yang ke-12 ketika Tuhan mulai memanggil Abraham untuk keluar dari tanahnya dan menuju ke tanah perjanjian yang dia sendiri tidak tahu, sampai begitu banyak hal yang terjadi di dalam percakapan antara Tuhan Allah dengan Abraham, maka sesungguhnya apa yang di-highlight oleh tulisan Paulus tentang kisah Abraham ini adalah tentang
betapa kuatnya iman Abraham ini terhadap janji Allah. Itu yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Paulus ketika dia menuliskan tentang kisahnya Abraham di dalam bagian yang kita baca tadi. Saudara, meskipun janji itu tidak kunjung datang, saudara-saudara, tetapi Abraham ini meletakkan dasar imannya itu kepada janji Allah. Dan itu dijelaskan dengan Paulus dengan begitu baik. Bahkan Paulus mengulang-ulang kata promise, kata janji ini di dalam sepanjang pasal yang keempat ini. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, ayat yang ke-16, ayat yang ke-21, di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan ini muncul paling tidak 4 kali kata promise atau janji yang menegaskan bahwa Abraham ini memang orang yang menerima multi janji. Janji yang beberapa kali diberikan oleh Allah kepada dia. Saudara, berbagai janji dia terima, misalnya seperti janji yang tadi saya katakan, akan diberikan kepadanya satu tanah yang diperuntukkan baginya dan bagi keturunannya. Sehingga Abraham diminta untuk keluar dari tanahnya sendiri pada waktu itu untuk menuju ke tanah yang akan ditunjukkan Allah baginya. Abraham juga menerima janji tentang dia akan memiliki banyak keturunan. Dan keturunannya itu menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Dan keturunannya itu akan banyaknya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Berarti dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Dan dikatakan juga bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dan dia juga menerima janji bahwa penebus itu atau juru selamat itu akan lahir dari keturunannya. Jadi kalau ditanya berapa banyak janji yang Abraham miliki? Banyak, saudara-saudara. Itu sebabnya dikatakan dia menerima multi promise. Janji yang sangat multiple, sangat banyak. Nah, saudara, kalau Abraham meletakkan seluruh imannya di atas janji itu, maka sesungguhnya kita bisa melihat dia mengalami pengalaman yang begitu hebat untuk bisa tetap setia, percaya pada janji yang dia terima itu. Bayangkan, saudara, Tuhan menyuruh dia keluar dari tanah untuk menuju ke satu tanah yang akan ditunjukkan oleh Allah baginya. Namun dia tidak tahu sebenarnya tanah yang mana yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Selama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun dia hidup secara nomaden. Pindah dari satu tanah ke tanah yang lain. Bahkan tercatat dia pernah menjadi pelarian ke Mesir. Sampai sempat dia berbohong kepada Raja Mesir pada waktu itu bahwa sesungguhnya perempuan yang bersama dengan dia ini bukan istrinya. Karena dia takut kalau raja menginginkan istrinya maka dia akan dibunuh. Jadi begitu banyak pergumulan sementara dia hidup di dalam janji Allah yang nampaknya tidak kunjung datang dalam dirinya. Dia dijanjikan akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit, saudara-saudara. Namun sampai 1 abad umurnya, dikatakan umurnya pada waktu itu sudah hampir 100 tahun. Dan istrinya Sarah sudah hampir 90 tahun. Namun seorang anak pun tidak lahir dari rahim istrinya ini. Saudara, memang tidak disebutkan sudah berapa lama mereka menikah atau di umur berapa Abraham menikahi Sarah. Tapi kalau dibandingkan dengan umur Ishak ketika menikahi Ribka yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Ishak menikahi Ribka pada umur 40 tahun. Jadi dalam tradisi masyarakat pada masa itu, kurang lebih laki-laki dewasa yang menikah itu berusia 40 tahun. Demikian juga yang diasumsikan ketika Abraham menikahi Sarah. Maka lebih dari 60 tahun, saudara, atau sekitar 60 tahun waktu pernikahan, anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham atau keturunan yang sangat banyak yang dijanjikan kepada Abraham itu tidak muncul tandanya sedikit pun. Satu anak pun tidak muncul selama 60 tahun kira-kira pernikahannya. Apalagi keturunan yang sangat banyak. Saudara, jika melihat kondisi fisik mereka, siapapun akan mengatakan bahwa tetap percaya kepada janji Allah di dalam kehidupan Abraham itu adalah satu hal yang sangat konyol sekali. Karena 2 orang tua ini tidak akan mungkin memiliki anak lagi mengingat usia mereka yang sudah sangat tua. Maka
Dikatakan bahwa sesungguhnya Abraham di usia 100 tahun itu sudah sama seperti death body. Yaitu tubuh yang sudah memang menjelang pada kematiannya. Demikian juga Sarah dikatakan bahwa rahimnya pun sudah mati, sudah tertutup, tidak akan mungkin bisa melahirkan seorang anak. Jadi saudara-saudara, bagaimana mungkin orang yang sudah begitu tua, tubuhnya sudah lebih dekat kepada kematian daripada melahirkan kehidupan dari rahim istrinya itu, tetap saja percaya kepada janji Allah yang semakin lama dalam hidupnya itu semakin terasa mustahil. Aneh sekali memang melihat perjalanan iman dari Abraham ini. Sampai-sampai kemudian Rasul Paulus menggambarkan situasi yang dihadapi oleh Abraham ini dengan mengatakan sebenarnya Abraham ini tidak ada dasar untuknya berharap, kata Paulus. Tetapi dia tetap juga percaya. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi tetap percaya. Ini adalah satu pernyataan yang sangat unik, saudara. Biasanya orang untuk percaya itu harus ada dasarnya dulu gitu. Ada dasar pengharapannya. Misalnya saja ketika saudara akan menikah dengan seseorang, saudara sudah percaya sama orang ini bahwa orang ini baik. Ada dasarnya. Kenapa saudara mau menikah dengan dia, bukan? Karena saudara tahu bahwa pasangan ini orang yang baik. Orang yang dengannya saudara bisa menghabiskan waktu bersama-sama sampai tua. Jadi ada dasarnya untuk kemudian melakukan tindakan percaya kepada orang ini sampai kemudian mengambil dia sebagai pasangan hidup saudara. Tetapi Abraham tidak demikian. Sampai Paulus mengatakan tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap juga percaya. Saudara, ini sungguh iman yang luar biasa. Sangat jarang ada orang yang bisa beriman penuh kepada Allah dan janjinya seperti yang dilakukan oleh Abraham. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dia tidak tahu sebenarnya Tuhan sedang membawa dia ke tanah yang mana. Berpuluh-puluh tahun, dia menantikan anak yang akan lahir dari rahim istrinya sendiri, namun juga tidak kunjung datang, padahal Tuhan Allah berfirman kepadanya bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dari mana kegenapannya? Sementara dia sudah melihat fisiknya sudah semakin tidak mungkin untuk mewujudkan janji itu. Saudara, itulah sebabnya iman kita ini, ya, kalau melihat di dalam cerminan iman Abraham, kita sering sekali tidak bisa beriman seperti Abraham, saudara-saudara. Kita memang betul menerima janji bahwa Tuhan pasti melindungi dan menolong kita, katakanlah demikian. Tetapi ketika kita berada di dalam pergumulan yang hebat, ketika kita berada di dalam satu kondisi yang tidak pasti, otomatis biasanya justru kita sibuk dan panik sendiri mencari pertolongan ke sana kemari yang kita upayakan dari diri kita sendiri. Seolah kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu jauh atau terlalu lambat, lebih lambat kerjanya daripada kalau kita melakukannya atau mengatasi persoalan ini sendiri. Saudara, itu sebabnya akhirnya memang iman kita sulit sekali bertumbuh. Karena kita tidak merasa kedekatan kita dengan janji Tuhan itu. Memang betul kita tahu, jadi janji itu hanya ada di dalam pengetahuan, tetapi tidak muncul dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Saudara, itu yang dialami oleh kebanyakan orang percaya hingga hari ini. Nah, ketika Paulus mengutip cerita iman dari Abraham, dia menunjukkan iman seperti Abraham ini amat sangat jarang ditemui. Oleh karena ketika dia dalam keadaan yang tidak menentu, ketika segala sesuatu nampaknya tidak akan mungkin terjadi melalui dirinya. Bahkan ketika rasanya menjadi bapak segala bangsa itu sudah menjadi absurd, sudah menjadi tidak jelas. Bahkan kemana tanah yang terakhir dia akan berlabuh juga dia tidak tahu. Namun dia tetap berjalan di dalam rasa percayanya kepada janji Tuhan itu yang tidak bisa bergeser dari dirinya. Saudara, seorang pengkhotbah dan penafsir kitab suci bernama James Montgomery Boyce. Dia mengatakan begini, frasa atau kalimat yang dituliskan oleh Paulus tentang tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap percaya, dalam tulisan Paulus ini merupakan definisi terbaik tentang iman di sepanjang perjanjian baru yang pernah dia temukan. Demikian Boyce mengatakan.
Tidak ada dasar untuk berharap, tapi percaya. Itulah definisi terbaik tentang iman yang pernah dituliskan di sepanjang kitab Perjanjian Baru ini. Saudara, melalui pemahaman tentang iman Abraham yang Paulus tuliskan ini, sebenarnya Paulus sedang ingin menggempur pemahaman yang keliru tentang iman percaya orang-orang Kristen Yahudi yang adalah jemaat Roma pada waktu itu, yang sepenuhnya mereka ini sudah dipengaruhi oleh berbagai filsafat Yunani Romawi yang banyak menekankan tentang iman yang subjektif. Apa itu iman yang subjektif? Iman yang subjektif itu adalah iman yang kekuatan dan kepercayaannya diletakkan pada dirinya sendiri sebagai manusia yang merasa kuat untuk bisa melakukan segala sesuatu asal dia punya keyakinan, confidence, yakin pada dirinya sendiri. Nah, slogan orang-orang Romawi yang sangat terkenal dan itu merasuk dalam jemaat orang-orang Yahudi di Roma adalah begini. We can because we think we can. Kita bisa karena kita berpikir bahwa kita bisa. Jadi bisanya kita menghadapi pergumulan hidup ini, atau bisanya kita berperang, atau bisanya kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan yang kita jalani ini, oleh karena kita berpikir, kita percaya bahwa kita bisa melakukannya. Jadi saudara-saudara, pusat kepercayaannya lebih kepada kemampuan diri daripada kepada Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Jadi itulah sebenarnya filsafat orang-orang Yunani Romawi yang diadopsi oleh jemaat di Romawi ini, bahwa mereka berpikir menjalankan iman mereka itu bergantung pada kekuatan diri mereka sendiri. Nah, saudara, mungkin tanpa disadari banyak orang Kristen, termasuk kita. Saya berpikir, saya tanya pada diri saya sendiri, jangan-jangan saya juga terjebak pada kondisi yang saya tidak sadari cara berimannya demikian. Atau sebagian besar dari jemaat di GKJ juga caranya demikian. Atau model keberimanan seperti orang-orang Yahudi Kristen di Roma pada waktu itu yang dikritik oleh Paulus. Bukankah kita sering menyemangati diri sendiri atau orang lain dengan mengatakan gini, ayo, kamu bisa, atau saya pasti bisa, gitu kan ya. Kalau kamu yakin kamu bisa melakukan ini atau itu, pasti keyakinan yang kamu miliki ini akan mendorong apa yang kamu inginkan itu menjadi nyata. Kata-kata ini itu kata-kata yang sangat familiar. Bahkan kita memotivasi diri kita juga demikian. Ayo, kamu pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi yang diindoktrinasi untuk kita bisa memiliki keyakinan atas apa yang kita lakukan itu adalah karena kita harus merasa confidence bahwa kita bisa untuk melakukannya, baru kemudian iman itu berjalan. Nah, saudara, pemahaman iman subjektif seperti inilah sebenarnya ingin diruntuhkan oleh Paulus dari pikiran jemaat di Roma. Bahwa starting point-nya itu bukan karena kamu bisa. Karena sesungguhnya kita tidak bisa. Begitu banyak pergumulan dalam hidup ini yang tidak terkendali oleh kita. Saudara, begitu banyak cara orang mengatasi pandemi hari ini. Sudah 1 tahun berlalu, tapi dunia ini belum juga bebas, bukan? Ada begitu banyak dari pergumulan kehidupan kita sendiri. Berupaya untuk mengatasi, berupaya untuk melakukan segala sesuatu agar kita terbebas dari pergumulan ini. Juga kadangkala kita menemukan jalan buntu. Artinya, saudara-saudara, melalui kisah Abraham yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita bahkan hari ini atau kepada jemaat Roma pada waktu itu adalah slogan atau faham yang mengatakan bahwa oh, kita pasti bisa, asal kita confidence kita pasti bisa. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Dan bukan begitu cara orang Kristen membangun imannya. Keberimanan kita, saudara-saudari, dalam pandangan Kristen atau pandangan teologi Kristen tidak didasarkan pada apa yang kita punya atau tidak didasarkan pada apa yang bisa kita lakukan, tetapi pada apa yang ada pada diri Tuhan, yaitu pada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah kita meletakkan dasar iman kita.
Jadi benar yang Paulus katakan bahwa cara beriman yang benar bagi orang percaya adalah sepenuhnya berpusat kepada Allah dan janjinya. Dan bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Saudara, lalu Paulus memberikan contoh iman dari Abraham, bapa leluhur kita ini dengan lebih detail di dalam pemahaman yang memang sudah dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Seperti Abraham katanya, pada dirinya sendiri dia tidak punya kekuatan dan kuasa untuk bisa memiliki anak di usianya yang sudah 100 tahun dan di usia istrinya yang sudah 90 tahun. Tetapi Allah bisa melakukannya dan dia percaya itu. Meskipun saudara-saudara sempat dalam pergumulan itu, Sarah istrinya sempat merasa goyah. Dan pada akhirnya dia memaksa Abraham untuk tidur dengan Hagar, hamba perempuannya yang lebih muda itu, agar bisa memiliki anak. Mungkin keturunan yang dimaksudkan itu bukan dari rahimku, tapi dari rahimnya Hagar, hamba perempuan yang kita miliki itu. Jadi saudara-saudara, sebenarnya yang goyah di sini bukan Abraham, tapi Sarah. Sarah yang membelokkan janji Allah ini untuk digenapi dengan cara yang berbeda. Tetapi saudara-saudara, dengan kuasa Allah itu, akhirnya Allah menunjukkan kepada Sarah, bukan Hagar, bukan keturunan Hagar yang dimaksudkan, bukan anak dari Hagar yang akan diberkati untuk menjadi bangsa-bangsa yang besar itu. Tetapi dari rahimmu, dari rahim yang dikatakan orang sudah mati itu, akan lahir anak yang kemudian dikatakan sebagai anak perjanjian. Saudara, celakanya cara kita beriman ini persis seperti Sarah. Jadi kita berupaya membelokkan, kita berupaya mengendalikan maksud Allah agar janji bisa digenapi tetapi sesuai dengan jalan pikiran kita sendiri. Saudara, kita mencari berkat itu dengan cara kita sendiri. Bukan dengan bagaimana cara kita percaya kepada janji Tuhan untuk menuntun kita kepada berkat itu. Maka tidak heran saudara-saudara, hanya demi supaya bisa punya uang lebih banyak, kita tidak pikir panjang bahwa apa yang kita lakukan itu salah dengan cara menipu orang misalnya. Atau untuk memiliki hidup dengan perekonomian yang lebih baik, maka kita menghalalkan segala cara dan kemudian kita katakan bahwa itu adalah berkat Tuhan. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa mengatakan bahwa uang hasil korupsinya ini adalah berkat Tuhan. Yang dia katakan sebagian besar uang itu akan dia persembahkan kepada Tuhan untuk membangun sebuah gereja. Itulah cara orang membelokkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya demi bisa memenuhi atau dikendalikan oleh pikiran dan hatinya sendiri. Dan Paulus katakan cara demikian bukan cara orang Kristen beriman. Kalau Tuhan mengatakan kepadamu tempuh jalan yang lurus meskipun itu berat, pikul salib itu, sangkal dirimu, ikut aku, ya itulah jalan yang harus kita lalui untuk bisa merasakan penggenapan janji Allah itu kepada kita. Kita sering tidak sabar ketika kita hidup dalam penderitaan dan kesusahan, saudara. Kita cepat sekali ingin pergi dari sana dan berupaya untuk mencari jalan kita sendiri. Seperti Sarah, tapi beda dengan Abraham. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya memiliki iman seperti Abraham ini sangatlah tidak mudah. Karena kecenderungan iman manusia ini atau kecenderungan manusia ini untuk mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain yang lebih kelihatan, yang lebih nyata itu amat sangat cenderung menjadi pilihan, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian dengan iman Abraham. Sampai seorang teolog pernah mengatakan begini, Abraham ini benar-benar mendisiplin diri untuk selalu berpikir siapa Allah dalam hidupnya melampaui pemikiran dia tentang dirinya sendiri. Saudara, hanya orang yang mengutamakan atau yang mengedepankan atau yang sungguh-sungguh meletakkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dalam prioritas hidupnya, barulah mampu memiliki iman yang sangat objektif seperti ini, yaitu iman yang didasarkan pada perjanjian Allah kepada dia sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara, pertanyaannya begini, bagaimana Abraham tetap bisa memiliki iman yang begitu kuat kepada Allah dan janjinya?
Padahal seluruh circumstancesnya dia, atau seluruh lingkungannya, atau seluruh semesta ini tidak mendukung sebenarnya bagi dia untuk menerima janji itu. Seperti saya katakan tadi, usianya udah 100 tahun, bagaimana dia bisa punya anak dari dirinya sendiri atau dari rahim istrinya. Saudara, beberapa catatan penafsir ya ketika menguraikan tentang iman Abraham yang sangat terpaut kepercayaannya kepada janji Allah itu memiliki 3 pengertian utama yang ada dengan sangat kuat di dalam pemikiran Abraham. Yang pertama, dikatakan bahwa sangat kuat dalam pikiran Abraham tentang fakta bahwa Allah tidak pernah berdusta, bahwa Allah tidak pernah berbohong. Dan kalau sudah membaca di ayat yang ke-20 akan jelas sekali, di situ dikatakan bahwa Abraham ini sangat meyakini, sangat percaya bahwa Allah tidak akan pernah berdusta pada dirinya. Saudara, Abraham sedikit pun tidak pernah tidak yakin atau merasa bimbang terhadap janji Allah yang diberikan kepada dia. Jadi rasa percaya yang sangat besar inilah yang mendorongnya untuk tetap taat seberapa lama pun janji itu digenapi. Meskipun dia tidak bisa melihat dalam waktu yang dekat, meskipun dia tidak tahu destinasinya ini sampai di mana, tetapi dia tetap percaya. Bahkan saudara, ketika janji itu mulai menunjukkan tandanya, yaitu dengan lahirnya Ishak dari rahim istrinya. Ketika Ishak sudah mulai sedikit besar, lalu Allah masih terus melakukan testing terhadap ujian imannya itu dengan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran dan meletakkan dia di atas mezbah korban bakaran itu. Bayangkan saudara-saudara, mungkin kalau kita ini adalah Abraham, kita jadi marah sekali kepada Tuhan karena sepertinya Tuhan Allah mempermainkan kita. Tapi saudara lihat bagaimana Abraham dengan baik dia menuntun anaknya Ishak ini menuju ke Gunung Moria itu. Lalu dia mulai ikat anaknya itu dengan hati yang sangat pedih sekali. Karena dia tahu sebentar lagi anak ini akan menjadi korban bakaran di hadapan Allah. Sampai ketika Ishak bertanya kepada ayahnya, mana domba yang akan dipersembahkan? Abraham tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengatakan dengan percayanya Allah yang akan menyediakan. Saudara, ini sungguh iman yang di luar pengertian kita. Bagaimana ada orang yang bisa memiliki iman begitu dalam kepada Allah? Bukankah iman yang seperti ini yang seharusnya ada pada kita? Meskipun hidup kita ini seperti berjalan di pinggir-pinggir bahaya, meskipun kita seperti berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, bukankah rasa percaya itulah yang paling penting untuk kita kaitkan kepada janji Allah? Bahwa kita sungguh percaya Allah kita itu tidak pernah berdusta atas janjinya. Saudara, Paulus membawa pemikiran ini kepada orang percaya di zaman itu dan bahkan di zaman kita sekarang. Paling tidak tentang Allah yang tidak pernah berdusta ini pernah dikatakan oleh Paulus kepada Titus. Di dalam Titus 1 ayat yang kedua dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang belum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Demikian dikatakan oleh Paulus. Saudara, jadi apa yang ada di dalam pikiran Abraham adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Yang kedua, Abraham sangat meyakini dan sangat kuat pada pikirannya bahwa Allah itu setia. He is so faithful. Dia sangat setia. Artinya Allah bukanlah pribadi yang gampang berubah pikiran karena suatu kondisi tertentu. Saudara, Allah tidak sama dengan manusia yang gampang sekali berubah pikiran, bukan? Banyak sekali cerita bagaimana pernikahan hancur karena orang berubah setia. Pada saat dia menikahi perempuan atau laki-laki ini, berdua berdatang di hadapan Tuhan di dalam altar Tuhan, mengikat janji, sehidup semati. Baik atau tidak baik waktunya, sakit ataupun sehat, suka ataupun duka, kelimpahan atau kekurangan, aku akan tetap bersama denganmu, janji, vow, sumpah di hadapan Tuhan. Tapi ketika pernikahan itu berjalan sekian lama, merasa bosan dan merasa tidak cocok, lalu berubahlah pikiran masing-masing orang yang hidup di dalam sebagai pasangan ini, yang akhirnya berujung dengan perceraian. Orang menjadi unfaithful dengan begitu mudah. Tapi Allah tidak pernah.
Bayangkan saudara, sejak pertama kali manusia itu jatuh di dalam dosa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua, di situ disebutkan Allah langsung berjanji bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu sebagai sebuah janji mesianik bahwa akan nanti datang pembebas penebus, yaitu Yesus Kristus yang digenapinya ribuan tahun kemudian, 6.000 tahun kemudian. Tetapi dia tidak pernah tidak ingat akan janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Saya kutip apa yang dituliskan oleh seorang teolog bernama Arthur W. Pink. Dia mengatakan demikian, segala sesuatu tentang Allah itu besar, luas, dan tidak terbandingkan. Dia tidak pernah lupa, tidak pernah gagal, dan tidak pernah berubah pikiran atas firman yang telah dikatakannya. Itulah sebabnya Abraham yakin betul bahwa Allah tidak akan berubah pikiran terhadap janji yang pernah dikatakan kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bisa percaya betul kepada Allah yang setia, yang mengatakan kepadamu bahwa aku akan datang lagi kedua kali untuk memurnikan semua manusia di muka bumi ini, untuk memulihkan kita semua dari segala kesengsaraan dan sakit, dan memberikan kepadamu hidup yang kekal? Bukankah itu janji yang akan secara setia Allah pegang, dan dia pasti akan datang dan menjemput kita bersama-sama? Tanya pada dirimu masing-masing, apakah saudara memiliki rasa percaya yang besar kepada Allah yang seperti ini? Yang ketiga, yang terakhir saudara ya, untuk melihat bagaimana Abraham kok bisa punya iman yang begitu dalam terhadap janji Allah ini. Yang ketiga dikatakan begini, bahwa sangat kuat ada di dalam pikiran Abraham bahwa Allah itu mampu. God is able. Bahwa Allah itu mampu. Paulus menuliskan bahwa Abraham memiliki keyakinan penuh akan Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Saudara, pernah tercatat dalam satu tulisan tradisi, ya, ancient literature atau literatur kuno. Ini sebuah percakapan yang terjadi antara seorang yang skeptik itu adalah orang yang peragu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dengan Abraham. Ceritanya demikian, ini sebuah cerita ya saudara. Digambarkan bagaimana seorang skeptik ini berbicara kepada Abraham. Orang ini mengatakan, Abraham butuh mujizat bagi Allah untuk membuat kamu yang sudah tua ini memiliki anak. Jadi Allah pun membutuhkan mujizat, bukan cuma kamu yang membutuhkan mujizat. Allah pun membutuhkan mujizat untuk membuat kamu bisa punya anak, begitu. Lalu Abraham menjawab orang ini dengan ringan dengan mengatakan, betul, katanya, betul. Tetapi tidak sebesar mujizat di mana Allah membuat segala sesuatu ada di muka bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Dengan kata lain, Abraham mengatakan kepada orang skeptik ini bahwa sesungguhnya membuat mujizat pada dirinya yang orang tua ini untuk bisa punya anak tidak lebih berat dari apa yang pernah jauh lebih besar Allah lakukan, yaitu menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Saudara, diamlah orang skeptik itu, dan kemudian Abraham mengatakan Allah tidak pernah membutuhkan mujizat bagi dia untuk menyatakan janjinya. Karena dia sendiri adalah mujizat itu. He is able. Dia mampu mewujudkan apa yang dia janjikan. Jadi Abraham itu percaya betul bahwa jika Allah berjanji, maka dia pasti mampu membuat apa yang dijanjikannya itu menjadi nyata. Saudara, itu sebabnya Paulus mengatakan iman seperti Abraham ini yang kemudian diperhitungkan sebagai kebenaran. Atau dengan kata lain, Paulus mengatakan Abraham ini adalah orang percaya yang dibenarkan karena imannya kepada Allah. Dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Dia dibenarkan bukan karena dia adalah orang baik. Tetapi dia dibenarkan di hadapan Allah oleh karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah, di mana dia tidak pernah ragu sedikit pun tentang Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang memberikan janjinya kepadanya. Lalu Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, sebenarnya
Abraham di masa itu belum pernah melihat Kristus yang lahir sebagai Mesias. Tetapi engkau dan saya adalah orang yang telah melihatnya. Bahwa Kristus Yesus yang adalah Allah itu turun sebagai manusia di dalam sejarah umat manusia. Dan Allah berjanji melalui Kristus Yesus ini, penebusan dan keselamatan atas orang percaya itu dimungkinkan. Dan di atas janji ini harusnya iman kita berlabuh. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa melihat bahwa belajar dari rasa percayanya Abraham kepada Allah, sedemikian besarlah seharusnya rasa percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai juru selamat orang percaya, orang yang percaya kepadanya untuk menerima anugerah keselamatan itu. Itu sebabnya jika kita bisa memiliki iman seperti Abraham yang percaya secara total tanpa keraguan sedikit pun, maka disitulah dikatakan bahwa kita juga bukan hanya Abraham, tetapi you are also, kamu juga akan dibenarkan oleh imanmu di dalam anugerah Allah yang telah menyelamatkanmu. Saudara, kita sekarang menjadi orang yang benar, yang telah menerima janji Allah, dan karena itu hiduplah di dalam janji itu. Dengan kata lain, saudara, betapapun sulit perjalanan iman kita, mungkin Abraham jauh lebih sulit dari kita, atau mungkin kita bisa lebih sulit dari Abraham. Zaman ini tidak menjadi zaman yang sangat mudah untuk kita jalani. Tetapi jika kita memiliki iman yang konkret, percaya bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan Allah adalah Allah yang mampu mewujudkan janjinya menjadi nyata. Maka saudara-saudara, hidup sepelik apapun, seberat apapun, sesengsara apapun, sesakit apapun, kita tetap akan berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Saya berharap demikianlah cara jemaat GKJ membangun imannya kepada Tuhan. Jangan bangun imanmu pada kekuatan dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah mampu melakukannya. Tapi gantungkan, dasarkan iman percayamu kepada janji Tuhan yang dinyatakan kepadamu bahwa satu saat nanti Dia akan datang kembali dan membawamu pada kehidupan yang kekal, memulihkan kita dari segala sengsara di dunia ini. Percayalah pada janji itu dan hiduplah di dalamnya. Maka saudara akan menerima kebenaran yang tidak akan pernah saudara temukan di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh dikuatkan kembali oleh firman Tuhan ini. Dan bahwa sesungguhnya kami seringkali mendapati kami beriman secara salah. Kami mengatakan diri kami beriman kepada Tuhan, tapi kami menggantungkan seluruh kekuatan kepada pikiran dan kekuatan kami sendiri. Itu sebabnya kenapa kami sering merasa lelah, kami sering merasa pesimis, kami sering merasa putus asa, kami sering merasa gelap menjalani kehidupan ini. Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah supaya kami memiliki secercah terang Tuhan di dalam diri kami. Sehingga kami bisa beriman seperti halnya Abraham beriman. Kami dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib dan hebat ini. Dan kami terima dengan sukacita di dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam anugerah-Mu yang sempurna, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan uang kita atau transfer berapa gereja Season City. Saya persilakan untuk Bapak Ahau membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk pagi yang indah kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai bagimu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Juga boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami memberi persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Persembahan yang kami berikan
sedikit apa yang kami punya Tuhan, bila persembahan ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Bila persembahan ini dipakai oleh gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita tahu bahwa sungguh besar setia Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita semua. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku mari kita sama-sama naikkan puji. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ya Tuhan, kita tidak ketakutan. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan bagi jemaat yang tetap setia beribadah di GKJ Season City. Mari kita simak warta minggu ini. Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode 19 diadakan pada Selasa 16 Maret 2021 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting dengan tema Keunikan Pernikahan Kristen oleh Pendeta Fauzi Duhu Lahagu, mengundang seluruh peserta BPN untuk mengikutinya tepat waktu. Mari bergabung bersama kami di persekutuan doa setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom Meeting dan live YouTube. Minggu ini akan membahas tema Janjimu Kepadaku oleh Guru Injil Pierre Tilar. Mari berdoa bersama. Kelas buku 2 diadakan pada Kamis 18 Maret 2021 melalui Zoom Meeting dengan tema Membangun Gambar Diri yang Alkitabiah. Peserta Room 1 akan dibawakan oleh Guru Injil Frans Pasaribu dan peserta Room 2 akan dibawakan oleh Guru Injil Mulyani Gulu, mengundang seluruh peserta SMK untuk hadir tepat waktu. Ibadah Jumat Agung diadakan pada Jumat 2 April 2021 pukul 7 malam dengan tema The Healer dengan pembicara Pendeta Arisian Harnell. Ibadah ditayangkan secara live streaming melalui YouTube dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bersyukur pelayanan misi di Malakabelu masih berjalan. Bersyukur untuk Vina dan Lucy yang masih semangat dan mempunyai panggilan untuk mengasihi orang-orang di sana. Walaupun harus menghadapi tantangan-tantangan, baik cuaca, jalanan yang sulit, air yang sering kering, dan lingkungan masyarakat yang masih minim pendidikan, kesadaran akan kebersihan yang masih kurang, apalagi untuk menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Akan tetapi Vina dan Lucy tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk menolong mereka. Setiap Senin sampai Kamis ada bimbingan belajar untuk anak SD dari pukul 9 hingga 11 siang dan SMP dari pukul 13 hingga 15. Hari Jumat adalah hari yang khusus untuk mereka berdoa dan puasa, berdiam diri dari segala kesibukan dan fokus untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersandar pada Tuhan. Setiap hari Sabtu, mereka melakukan kunjungan ke desa-desa, termasuk kunjungan terhadap para lansia. Doakan untuk kerinduan mereka yang akan membentuk KTB, kelompok tumbuh bersama bagi para remaja. Kiranya orang tua mereka mengizinkan, sehingga dapat melihat pertumbuhan iman dan karakter yang lebih baik dari anak-anak mereka. Doakan untuk bupati yang baru dilantik pada tanggal 19 Februari, agar bupati yang baru ini diberikan hikmat untuk dapat membangun Malakabelu dan memperhatikan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih minim. Kiranya shalom untuk Malakabelu dapat hadir di tengah-tengah mereka, di mana ada lilin-lilin yang kecil yang menerangi dengan kehadiran Vina dan Lucy dan kehadiran dari anak-anak yang mereka bina untuk menjadi berkat bagi masyarakat Belu, Malaka. Doakan agar Vina dan Lucy diberikan kesehatan, hikmat bijaksana untuk melayani, secara khusus di masa pandemi, agar mereka diberikan hikmat mengambil keputusan untuk semua pelayanan yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Mari kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kita meskipun dalam perjuangan yang tidak mudah hari-hari ini. Tetap jadi berkat dan jangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak kita mengarahkan hati kita, wajah kita bahkan seluruh hidup kita kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.